lupa komen, like, and subscribe. Kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengantar dan isolasinya. Langsung aja ke videonya ya. Pengertian kabel listrik. Kabel listrik adalah media untuk mengantarkan arus listrik ataupun informasi. Khusus sebagai pengantar arus listrik, umumnya terbuat dari pengantar dan umumnya dilapisi dengan pelindung. Selain tembaga, ada juga kabel yang terbuat dari serat optik yang disebut dengan fiber optic cable. Berdasarkan konstruksinya, pengantar diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Pengantar pejal atau solid, yaitu pengantar yang berbentuk kawat pejal yang berukuran sampai 10 mm. Tidak dibuat lebih besar lagi dengan maksud untuk memudahkan penggulungan maupun pemasangannya. 2. Pengantar berlilit atau stranded, yaitu pengantarnya terdiri dari beberapa urat kawat yang berlilit dengan ukuran 1 mm sampai 500 mm. 3. Pengantar serabut atau fleksibel, banyak digunakan untuk tempat-tempat yang sulit dan sempit, alat-alat portable, alat-alat ukur listrik, dan pada kendaraan bermotor. Ukuran kabel ini antara 0,5 sampai 400 mm. 4. Pengantar persegi atau busbar. Penampang pengantar ini berbentuk persegi 4 yang biasanya digunakan pada PHB atau papan hubung bagi sebagai rel-rel pembagi atau rel penghubung. Pengantar ini tidak berisolasi. Adapun bila ditinjau dari jumlah pengantar dalam satu kabel, pengantar dapat diklasifikasikan menjadi 1. Pengantar simplex, ialah kabel yang dapat berfungsi untuk satu macam pengantar saja, misal untuk fasa atau netral saja. Contoh pengantar simplex ini antara lain NYA 1,5 mm, NYAF 2,5 mm, dan sebagainya. 2. Pengantar duplex, ialah kabel yang dapat mengantarkan dua aliran, yaitu dua fasa yang berbeda atau fasa dengan netral. Setiap pengantarnya diisolasi kemudian diikat menjadi satu menggunakan selubung. Pengantar jenis ini contohnya NYM 2x2,5 mm, NYY 2,25 mm. 3. Pengantar triplex, yaitu kabel dengan 3 pengantar yang dapat mengantarkan aliran 3 fasa, yaitu RST atau fasa, netral, dan arde. Contoh kabel jenis ini NYM 3x2,5 mm, NYY 3x2,5 mm, dan sebagainya. 4. Pengantar quadruplex, kabel dengan 4 pengantar untuk mengalirkan arus 3 fasa dan netral atau 3 fasa pentanahan. Susunan pengantarannya ada yang pejal, berlilit, ataupun serabut. Contoh pengantar quadruplex misalnya NYM 4x2,5 mm, NYM HY 4x2,5 mm, dan sebagainya. Beberapa jenis kabel yang biasa dipakai dalam instalasi listrik. Yang pertama, kabel NYA. Kabel NYA berlinti tunggal berlapis bahan isolasi PVC untuk instalasi luar atau kabel udara. Kode warna isolasi ada warna merah, kuning, biru, dan hitam sesuai dengan peraturan UIL. Lapisan isolasinya hanya satu lapis sehingga mudah cacat, tidak tahan air. NYA adalah tipe kabel udara dan mudah digigit tikus. Agar aman memakai kabel tipe ini, kabel harus dipasang dalam pipa jenis PVC atau saluran tertutup sehingga tidak mudah menjadi sasaran gigitan tikus, dan apabila ada isolasi yang terkelupas tidak tersentuh langsung oleh manusia. Yang kedua, kabel NYM. Kabel NYM memiliki lapisan isolasi PVC, biasanya warna putih atau abu-abu. Ada yang berlinti 2, 3, atau 4. Kabel NYM memiliki lapisan isolasi 2 lapis, sehingga tingkat keamanannya lebih baik dari kabel NYA. Harganya lebih mahal dari NYA. Kabel ini dapat dipergunakan di lingkungan yang kering dan basah, namun tidak boleh ditanam. Yang ketiga, kabel NYAF. Kabel NYAF merupakan jenis kabel fleksibel dengan penghantar tembaga, serabut, berisolasi PVC. Digunakan untuk instalasi panel-panel yang memerlukan fleksibilitas yang tinggi.
dari kabel NJM. Harganya lebih mahal dari NJM. Kabel NJY memiliki isolasi yang terbuat dari bahan yang tidak disukai tikus. Yang kelima, kabel NJV-GBY. Kabel NJV-GBY ini digunakan untuk instalasi bawah tanah, di dalam ruangan, di dalam saluran-saluran, dan pada tempat-tempat yang terbuka, di mana perlindungan terhadap gangguan mekanis dibutuhkan, atau untuk tekanan rentangan yang tinggi selama dipasang dan dioperasikan. Yang keenam, kabel ACSR atau Aluminium Conduct Steel Reinforced. Kabel ACSR merupakan kawat penghantar yang terdiri dari aluminium berinti kawat baja. Kabel ini digunakan untuk saluran-saluran transmisi tegangan tinggi, di mana jarak antara menara atau tiang berjauhan mencapai ratusan meter, maka dibutuhkan kuat tarik yang lebih tinggi. Untuk itu digunakan kawat penghantar ACSR. Yang ketujuh, kabel AAAC atau All Aluminium Alloy Conductor. Kabel ini terbuat dari aluminium, magnesium, silikon campuran logam. Keterhantaran elektris tinggi yang berisi magnesium silicate untuk memberi sifat yang lebih baik. Kabel ini biasanya dibuat dari paduan aluminium 6201. AAAC mempunyai suatu anti karat dan kekuatan yang baik, sehingga daya hantarnya lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa belajar karena pendidikan itu sangat penting bagi masa depan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.